Halo semuanya, di video ini dan mungkin beberapa video ke depan, aku ingin banget bahas terkait personal finance. Karena menurutku personal finance itu sangat penting ya untuk hidup kita saat-saat ini. Jadi aku mau cerita sedikit, di tahun lalu, di 2020, I got my CFP. Jadi aku dapetin Certified Financial Planner. Jadi ceritanya kenapa kok aku ambil CFP? Karena kan ketika aku kuliah di bidang finance, itu kan mostly yang dibahas itu terkait corporate finance, finance buat perusahaan, ataupun investasi. Padahal sebenarnya kita secara personal itu juga harus bisa mengatur keuangan, bener kan? Oleh karena itu aku ingin mendalami lebih lanjut, so I take my CFP. Di situ diajarkan banyak sekali hal terkait personal finance yang jujur membukakan mata aku sendiri. Oleh karena itu, aku mau share ke teman-teman, semoga materi ini juga bermanfaat buat kalian semua. Jadi gini, setiap orang itu pasti pingin banget hidupnya itu sejahtera secara keuangan. Ibaratnya itu tidak kekurangan uang, atau bahasa kerennya adalah financial freedom. Apalagi nanti di waktu usia kita yang sudah tua, pastikan produktivitas kita menurun. Pasti nggak ada yang pingin ketika kita sudah tua, produktivitas menurun, penghasilan juga menurun, lah utangnya masih banyak. Keperluan-keperluan yang kita butuhkan tidak bisa tercover dari tabungan ataupun investasi yang kita miliki. Pasti nggak ada yang mau kayak gitu. That's why kita itu perlu banget buat mengatur keuangan kita. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian, financial freedom itu bisa kita peroleh kalau misalkan apa? Banyak yang menjawab kalau gaji kita tuh besar. Kalau pendapatan kita itu besar. Mungkin pendapatan kita sampai 100 juta per bulan, 70 juta per bulan. Itu pasti kita itu bisa dapat financial freedom. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Ada suatu quote yang bagus banget nih menurut aku. Jadi quote-nya bilang gini. It's not your salary that makes you rich. It's your spending habits. Jadi bukan masalah gaji atau penghasilan yang membuat kita kaya, tetapi bagaimana kita mengatur pengeluaran kita. Gaji 100 juta pun atau pendapatan 100 juta pun bisa jadi habis kalau misalkan kita tidak bisa mengatur pengeluaran kita dengan baik. Benar ya? Tapi kalau kalian sekarang mungkin punya gaji 10 juta rupiah dan kalian bisa mengatur pengeluaran dan keuangan kalian dengan baik, pasti financial freedom juga bisa tercapai. Jadi penghasilan atau gaji besar itu penting banget. Tetapi juga jangan lupa bagaimana caranya kita untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran kita. Ada sebuah survei dari Gobir Financial Health Index atau FHI pada tahun 2019. Jadi survei ini itu melibatkan sejumlah responden di beberapa negara di Asia Tenggara yang dilakukan oleh Gobir Financial Service. Gobir Financial Service itu adalah platform keuangan yang terkemuka di Asia yang dia itu punya misi untuk meningkatkan kesehatan keuangan dari para penggunanya. Nah, responden dari penelitiannya dia itu dari umur 18 sampai 65 tahun menyatakan kalau pada usia 35 tahun sebagian besar orang Indonesia belum memulai perencanaan keuangan mereka. Atau mereka itu istilahnya go with the flow. Jadi dapat uang ya udah dikeluarin, kalau ada uangnya dikeluarin, kalau enggak ya udah gitu. Jadi tidak ada namanya planning-planningan gitu. Nah, pada usia 41 tahun, mostly mereka itu baru memulai perencanaan keuangan, terutama terkait pensiun. Jadi di sini kita bisa lihat ada masalah dalam hal mengatur keuangan. Nah, ada survei lain nih di tahun 2020 yang dilakukan oleh OVO, di mana respondennya adalah 367 responden di Jabodetabek. Hasilnya menyatakan bahwa literasi keuangan dari perempuan dan juga ibu di Indonesia itu hanyalah 38%. Jadi apa sih literasi keuangan? Literasi keuangan itu gampangnya pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang produk-produk keuangan. Jadi kalau 38%, istilahnya masih ada 62% yang masih belum paham dan belum sadar tentang produk-produk keuangan. Nah, sekarang apa hubungannya literasi keuangan dengan pengaturan keuangan? Gampangnya gini deh, semakin kita nggak tahu tentang keuangan, semakin kita nggak paham dengan produk-produk keuangan, kita pasti juga tidak ngerti caranya untuk mengatur keuangan. Benar kan? Kalau kita nggak tahu tentang deposito, bagaimana kita itu mau taruh uang kita di deposito?
Kalau kita nggak tahu tentang reksadana, bagaimana kita mau investasikan uang kita di reksadana? Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa mengatur keuangan itu saat ini menjadi masalah yang sangat krusial bagi setiap orang. Padahal mengatur keuangan itu kan penting banget kan buat kehidupan kita. That's why dalam video ini dan beberapa video ke depan, aku pengen buat video terkait personal finance. Karena menurutku ini sangat membantu aku secara personal dan hopefully juga bisa membantu kalian semua yang nonton video ini. Jadi jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini dong. Oke, kembali lagi. Jadi mengatur keuangan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kalau aku coba ubah quote yang tadi bakalan jadi kayak gini nih. It's not only your salary that makes you financially free, but it's your way to manage your money. Atau bahasa Indonesianya, bukan cuma gajimu atau pendapatanmu yang buat kamu bebas secara keuangan, tetapi bagaimana caramu untuk mengatur keuangan. Sekarang coba nih aku tanya ke kalian semua yang nonton video ini. Coba kita pikirkan, kira-kira nih diri kita sendiri itu sudah mengatur keuangan kita apa belum? Nah, apalagi yang muda-muda nih mungkin mikir, emangnya se-urgent apa kita mengatur keuangan pribadi kita dari sekarang? Toh masih bisa nanti-nanti aja. Honestly itu adalah apa yang aku pikirkan dulu waktu aku kuliah. Jadi waktu aku dapat pendapatan, ya udah uangnya itu nggak aku tabung. Kalau misalkan ada pengeluaran ya udah gampang banget buat spending gitu. Dan sekarang aku baru mikir nih, kalau dari dulu aku sudah tahu tentang hal ini, mungkin bakalan lebih banyak financial goal yang dapat aku capai di usiaku saat ini. Jadi buat kalian yang mungkin jauh lebih muda dari aku, kalian bisa mulai nih untuk mengatur keuangan kalian. Kalau gitu, apa sih mengatur keuangan itu? Atau what is financial planning? Financial planning adalah proses untuk mengelola keuangan kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi sekali lagi financial planning adalah mengelola keuangan kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi ada dua hal di sini adalah mengelola keuangan, yang kedua untuk mencapai tujuan hidup. Nah, contoh tujuan hidup itu seperti apa sih? Misalnya gini, waktu nanti kita sudah pensiun di umur 55 tahun, kita tuh bisa dapat passive income 10 juta per bulan. Ya kan? Atau tujuan yang lain, sebelum usia 30 tahun sudah ingin beli rumah sendiri. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dicerna ya. Nah, mungkin sekarang masih banyak yang bertanya-tanya. Tadi dijelaskan kalau misalkan kita mau financial freedom, maka kita itu bukan hanya perlu gaji atau pendapatan yang besar, tapi juga bagaimana cara kita untuk mengatur keuangan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau kita nggak ngatur keuangan kita nggak bisa achieve financial freedom? Jawabannya itu gini, karena pendapatan kita itu terbatas. Sedangkan kebutuhan kita itu akan terus bertambah dan berubah sesuai dengan fase kehidupan kita yang makin lama makin butuh dana yang besar. Sekali lagi ya, kenapa kok kita perlu financial planning? Karena pendapatan kita itu terbatas. Sedangkan kebutuhan kita itu akan terus bertambah dan berubah sesuai dengan fase kehidupan kita yang membutuhkan dana semakin lama semakin besar. Contoh nih, penghasilan kita tiap bulan misal 20 juta per bulan. Lalu kita pengen beli rumah seharga 1,5 miliar. Otomatis kan kita harus prepare nih, DP-nya berapa, uang cicilannya berapa agar bisa beli rumah seharga 1,5 M. Kenapa? Karena pendapatan kita itu terbatas. Beda ceritanya, kalau mungkin satu bulan kita tuh bisa dapat 1 triliun. Kita mau beli rumah yang 1,5 M ya, kayak macam beli pisang goreng gitu kan. Jadi untuk beli rumah 1,5 M-nya nggak perlu di-prepare lagi. Oleh karena itu, kenapa kok kita butuh financial planning? Sekali lagi karena pendapatan kita itu terbatas, sedangkan kebutuhan kita itu akan selalu bertambah sesuai dengan fase kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan adalah, fase kehidupan kita itu apa aja sih? Dan apa yang kita harus prepare untuk menghadapi fase-fase kehidupan ini? Nah, aku akan bahas di video berikutnya. That's why jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini. So as the conclusion buat ngingetin kalian, aku akan bacain quote ini sekali lagi bahwa it's not only your salary that makes you financially free, but it's your way to manage your money. Jadi bukan hanya gaji yang besar yang membuat kita bisa punya financial freedom, tetapi juga bagaimana kita mengatur keuangan kita. Kenapa kita perlu untuk mengatur keuangan? Karena pendapatan kita itu terbatas, sedangkan kebutuhan kita semakin lama semakin bertambah dan berubah sesuai dengan fase kehidupan kita.
Nah, kalau kalian ada pertanyaan terkait financial planning, kalian bisa langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti aku akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. So, see you in the next video.